Assalamualaikum Bu Yayah. Waalaikumsalam Ibu. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu Yayah. Iya Bu, Ya, senang sekali nih ketemu lagi sama Ibu. iya, sama saya juga senang ini, kangen ke Bu Yayah. Iya, Bu Yayah apa kabar? Iya. Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu, kabar saya juga baik. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu, agar kita semangat terus untuk mengikuti aktivitas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, Ibu katanya kemarin kan Ibu menelepon saya, katanya kalau Ibu akan melakukan coaching hari ini. Iya betul Ibu. Hmm. Berarti betul ya, Ibu akan melakukan coaching. Nah, Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebelumnya kita berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu. Iya baik Ibu. Iya, karena nanti pada saat proses coaching, nanti saya akan mengamati, kemudian akan menilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah saya siapkan. Iya baik Bu. Begini Bu Yaya, Bu Yaya, ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yaya Oh dalam iya proses baik Bu. coaching nanti ya? Iya baik. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya dalam hal kehadiran penuh atau present ya. Kemudian juga dapat mendengarkan aktif. Kemudian juga saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi coaching. Oh, itu berarti tiga kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu kepada coach Iya nanti. betul Ibu. Iya. Nah, tadi, nah Ibu kira-kira dari yang ketiga kompetensi tersebut, ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang ingin lebih spesifik saya observasi? Mungkin di mendengarkan aktif ya Bu, saya bisa mendengarkan aktif coach saya sehingga saya dari mendengarkan aktif tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Mungkin itu Bu yang ingin lebih dikembangkan lagi dalam observasi nanti. Oh, begitu. Jadi di dalam coaching nanti yang ingin saya observasi itu adalah mendengarkan aktif ya, Bu. Iya betul Bu. Nah, kemudian Ibu, eh, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, indikator yang mana, yang bagaimana yang Ibu Yayah kembangkan? Mungkin ketika saya bisa menggali lebih dalam apa namanya, menggali potensi yang ada pada koci itu sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan atau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu Ibu. Oh, begitu ya. Saya paham berarti ya. Mm-mm. Nanti di dalam proses coaching tersebut, nanti si coach itu menemukan sendiri ya Bu solusinya atas Iya, permasalahan yang dihadapi oleh apa namanya nanti si coach tersebut ya Bu. iya betul Ibu. Nah, alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah menemukan nih kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan, kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik
yang ingin saya amati. Kemudian Ibu juga sudah bisa menentukan indikator dari keberhasilan dari percakapan nanti, coaching nanti ya Bu. Saya doakan Iya, semoga proses coaching nanti berjalan lancar dan apa yang Ibu harapkan itu dapat tercapai. ya, baik Ibu, terima kasih. Iya, dan selanjutnya nanti kalau sudah selesai proses coaching, nanti kita bertemu lagi ya Bu. Iya Bu, baik. Iya, nanti kita merefleksikan ya hasil dari coaching yang Ibu lakukan. Ya, Iya, ya, baik. Ibu, alhamdulillah ya kita ketemu lagi nanti ya Bu. Saya ucapkan Iya Ibu. selamat melakukan coaching. Ya, senyum Ibu biar semangat terus. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam, Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar Ibu Alhamdulillah. sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya. Bu Sinta kemarin tuh di WA ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Iya. Nah, Iya nih, baik itu. lagi bingung, Bu. Iya. Eh, Kalau boleh saya tahu iya, Bu. kenapa Saya lagi bingung bingung, seperti itu? Bu. Iya. Begini, Bu. Tadi tuh saya kan mengajar di kelas 6. Nah, kemudian Iya. saya tuh membagi mereka dalam kelompok ya, Bu ya. Beberapa kelompok. Karena ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Saya membaginya secara jigsaw sesuai hasil pemetaan saya sebelumnya. Tapi ternyata mereka itu tidak mau, Bu. Bagaimana ya, Bu ya? Baik. Oh iya, baik Bu Sinta. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita malam hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan tadi. Jadi harusnya saya itu bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Tadi Ibu mengatakan merasa bingung ya ketika pembagian kelompok di kelas 6 karena mereka Iya, tidak mau mungkin kelompoknya dirubah ya Bu. Nah, kalau iya. boleh saya tahu kira-kira apa alasan mereka tidak tidak maunya itu seperti apa? Nah, itu, Bu, mereka itu tidak mau jika kelompok belajar yang sudah ada itu saya rubah dengan alasan Iya. letak rumah mereka itu satu sama lain, anggota satu sama lain itu jauh. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sebagian siswa, misalnya si A atau si B itu tidak mau mengerjakan tugas, Bu. Sehingga gimana ya, mereka sebenarnya sudah nyaman dengan kelompok yang sebelumnya, kelompok mereka masing-masing. Nah, bagaimana ya, Bu, cara menyelesaikannya? Oke, baik Bu. Eh, Menurut Ibu sendiri, pembagian kelompok siswa tersebut memangnya harus seperti apa? Kalau menurut Bu Sinta sendiri untuk pembagian kelompok pembelajaran gitu ya, kelompok belajar di kelas 6 itu sendiri, kalau menurut Bu Sinta sendiri itu inginnya seperti apa sih atau harus seperti apa? Kalau menurut saya sih ya, Bu ya, semua siswa itu harusnya dapat dikelompokkan dengan siapa saja. Karena dengan begitu kan mereka bisa saling mengenal antara satu sama lain. Kemudian Ya, tidak hanya teman yang itu saja, agar kebersamaan di antara semua siswa itu, siswa kelas 6 khususnya itu terjalin dengan baik, tanpa ada pengkotak-kotakan atau geng-geng seperti itulah. iya, baik.
Menurut Bu Sinta sendiri nih, dengan memberikan apa ya? Apa nih yang bisa Bu Sinta lakukan untuk melakukan perubahan kelompok di kelas 6? Apa ya Bu ya? Saya juga bingung. Mungkin dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mereka barangkali ya Bu ya, agar mereka bisa mengerti. Oke, baik. Pemahaman yang seperti apa ya, Bu? Mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka tujuan dari perubahan kelompok belajar itu agar mereka lebih banyak teman, bisa saling mengenal satu dengan lainnya, kemudian agar terjalin kebersamaan seluruh siswa selain siswa-siswi kelas 6 tentunya saling menghormati, kemudian semua akan merasa nyaman. Mungkin itu, Bu. Wah, bagus sekali ya apa yang akan dilakukan Bu Sinta dalam pembagian kelompok tadi ya. Nah, untuk itu kira-kira untuk permasalahan pembagian kelompok belajar tadi di kelas 6, kalau misalkan kita ada skala nilai nih dari 1 sampai 10. Kira-kira untuk kondisi saat ini berada di posisi yang mana? Mungkin saya jadi angka 5. Oke, baik. Di posisi 5 ya Bu ya, atau di angka 5. Nah, kira-kira dari Bu Sinta sendiri eh, ingin meningkatkan ke angka berapa nih untuk perbaikannya? Kalau untuk waktu dekat sih mungkin saya tidak muluk-muluk ya Bu. Mungkin di angka 7 atau 8. Oke, baik. Nah, kira-kira agar harapan Bu Sinta dari posisi 5 ke posisi 7 ataupun ke posisi 8 ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang akan Bu Sinta lakukan untuk eh, agar harapan dari Bu Sinta itu tercapai? Apalagi ya Bu ya. Mungkin ini Bu, saya akan bekerja sama dengan Pak Robi, wali kelas 6. Karena wali kelas akan lebih tahu dan lebih mengenal tentunya karakter dari setiap siswanya. Saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan beliau untuk lebih mengetahui dan mendalami berbagai karakter setiap siswanya Bu yang ada di kelas 6. Saya juga akan menjalin komunikasi dengan siswa baik secara personal maupun melalui diskusi langsung maupun melalui media komunikasi WhatsApp misalnya, Bu. Oke. Itu berapa? Wah, bagus sekali ya, Bu. Ya, rencana Ibu bagus sekali. Kemudian kira-kira Ibu perlu bantuan siapa nih untuk membantu Ibu agar tadi perencanaan-perencanaan yang yang sudah Ibu rencanakan atau hal-hal yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin Ibu butuh bantuan dari siapa gitu yang bisa membantu Ibu. Halo, maaf ini putus, Bu. Boleh diulang kembali, Bu, pertanyaannya? Ya, baik Bu. Kira-kira siapa nih yang sekiranya bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan tadi permasalahan yang Ibu hadapi? Itu tadi, Bu, Pak Robi mungkin ya, Bu, sebagai wali Oke. kelas 6. Iya, baik. Berarti Ibu tadi ya akan berkolaborasi dengan Pak Robi sebagai wali kelas 6 dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi tadi ya, bahwa Iya, Bu. masalah Ibu, di mana masalah Ibu itu merasa bingung ketika harus mengelompokkan siswa menurut Ibu sendiri yang sudah dipetakan, kemudian mereka tidak mau karena sudah nyaman dengan kelompok yang sudah ada.
dengan Iya. alasan bahwa letak rumahnya yang jauh lah, atau juga karena ada salah satu siswa itu tidak mau ya, anggota kelompok lain itu tidak mau mengerjakan, biasanya tidak mau mengerjakan tugas kelompoknya. Baik Ibu, nah kira-kiranya kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana dari Ibu sendiri? Mungkin hari Senin ya Bu ya. Kebetulan saya ada jadwal IPA di kelas 6. Dan nanti ketika jam istirahat kedua, saya pun akan berdiskusi dengan Pak Romi. Ya, baik. Tadi seperti itu ya Bu. Nah, kira-kiranya setelah kita diskusi, apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini? Eh, dari obrolan ini, mungkin saya sekarang tidak lagi merasa bingung dan saya tidak tidak bingung atau sudah ada gambaran gitu Bu, apa yang harus saya lakukan. Iya, baik. Eh, terima kasih Bu Sinta atas waktunya ya, dan tadi sudah berbagi dengan saya untuk menceritakan permasalahan yang Bu Sinta hadapi di kelas. Nah, dan juga Bu Sinta tadi akan dengan apa namanya akan melakukannya ataupun mulai melaksanakan rencana dari Bu Sinta sendiri di minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, Iya. dan Kalau terima maaf kasih Bu Sinta sudah mau berdiskusi, dan insya Allah nanti pekan depan mungkin kita akan ngobrol lagi nih. Saya ingin tahu nih bagaimana eh, perkembangan permasalahan yang Bu Sinta hadapi. iya, baik, sama-sama, terima kasih Bu, Ibu sudah mau membantu saya. Terima kasih sekali Bu. Sekarang saya sudah merasa lebih lega begitu. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dan saya akan menyampaikan progres perkembangannya Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Sampai berjumpa nanti di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Alhamdulillah Ibu, saya senang nih bertemu lagi setelah Bu Yaya Iya, melakukan coaching ya. iya Bu, saya juga senang nih bertemu kembali sama Ibu. Iya, saya sudah tidak sabar ingin mendengar hasil dari coaching yang Ibu lakukan ya. Bagaimana nih Ibu setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu nih? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sudah bisa melakukan coaching, dan eh, mungkin tadi ya ketika pra observasi ya atau sebelum coaching itu saya rasa saya sudah bisa gitu ya, ataupun bisa mengembangkan kompetensi yang sebelumnya saya inginkan. Setelah saya melakukan coaching, saya merasa bahwa indikator yang sebelumnya saya ingin capai itu sudah eh, ada ya gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Ketika saya ingin menggali potensi dari Koci itu, saya sudah bisa menggali potensi dari Koci. Kemudian juga saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan sehingga dari sana Koci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin itu refleksi dari saya, Bu.
mengenai proses coaching yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa merefleksikan ya Bu, mengenai kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, karena memang sebelumnya kita sudah berbicara ya di praobservasi mengenai indikator apa yang ingin Ibu capai di dalam kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Nah, Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan catatan saya Ibu mengenai catatan hasil observasi yang di mana pelaksanaan Ibu ketika Ibu melaksanakan coaching ya bersama dengan Bu Sinta ya Bu. Iya, betul Bu. Ya. Nah, saya kemudian ternyata setelah saya mengobservasi pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan, Ibu sudah mendengarkan aktif ya Bu, sudah mendengarkan aktif dari si coaching, kemudian dari itu Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari alur Tirta sendiri, dimulai menentukan tujuan, Ibu sudah memberikan pertanyaan apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini, kemudian Ibu juga di dalam mengidentifikasi permasalahan, menanyakan alasan kenapa murid tidak mau dibagi kelompok ya. Nah, kemudian di dalam rencana aksi juga sama ya, Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini memberikan langkah-langkah rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach. Kemudian siapa yang dilibatkan, ya, kemudian Ibu juga bertanya mengenai review berkaitan dengan percakapan coaching yang sudah dilaksanakan. Nah, dari situ berdasarkan catatan saya, Ibu sudah bisa mengembangkan kompetensi, mendengarkan aktif, kemudian sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam proses coaching yang sudah Ibu laksanakan. Nah, mungkin itu Bu catatan saya, sehingga si coach ini muncul ide-ide dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh si coach sendiri. Ya, jadi Ibu mampu menggali potensi si coach gitu ya. Nah, kemudian Ibu pertanyaan terakhir nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nih berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan kemarin? Iya, baik Ibu, terima kasih tadi atas reviewnya ya. Dalam pengamatan ataupun ketika mengobservasi proses coaching saya dengan Bu Sinta. Adapun tadi yang ingin saya lebih kembangkan mungkin itu saya bisa lebih menerapkan lagi alur Tirta dengan baik gitu ya agar proses coaching itu berjalan dengan sesuai dengan harapan. Kemudian saya juga tadi bisa lebih mendengarkan aktif lagi sehingga saya bisa menganalisa dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Bu. Oh, jadi yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah tentunya ingin lebih mendalami ya Bu alur dari proses alur Tirta itu sendiri, dan Ibu juga dengan mendengarkan lebih bisa lagi mendengarkan aktif ya. Seperti itu ya Bu. Iya, Bu, betul. Alhamdulillah Ibu, saya senang sekali ini bisa mengobrol dengan Bu Yaya panjang lebar tadi. Iya, sama Bu, saya juga alhamdulillah nih, terima kasih sudah mengobservasi saya, sudah memberikan masukannya bagi saya, bagi perbaikan-perbaikan saya ke depannya. Ibu terima kasih atas waktunya.
Dan juga terima kasih atas segala saran dan masukannya. Ya, sama-sama Bu Yaya. Nanti kalau Bu Yaya coaching lagi, jangan lupa ya, saya undang. Saya selalu siap Siap, Ibu Bu. diundang ya. Nanti kita Iya, ngobrol lagi baik. seperti ini ya Bu. Iya, baik, Bu. Ya, kalau begitu kita sudah selesai ya. Kita melakukan diskusi pasca observasi. Nah, terima kasih Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Terima kasih.